Saya akan mereview jurnal tugas kuis dari Praktikum Hidrolika dengan judul Analisa Hidrologi dan Hidrolika pada Daerah Aliran Sungai atau DAS Kali Pacal di Bojonegoro. Yang pertama, pendahuluan. Analisis hidrologi digunakan untuk memperkirakan debit air masuk pada interval 5 atau 10 tahun. Analisis hidrolik ini juga digunakan untuk menentukan kapasitas saluran dengan mempertimbangkan karakteristik hidrolik yang terjadi pada DAS Pakal. Sifat-sifat tersebut antara lain tipe aliran atau stabil atau tidak lunak, bilangan kekasaran atau mening, dan tipe aliran atau kritis, subkritis, dan superkritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berdasarkan analisis hidrologi dan hidrolika sudah berapa tahun terlampaui debit maksimum saluran, jangka waktu pemulihan dan kapasitas saluran drainase DAS, pakal metode kalkulus yaitu metode Harpers, metode rasional, dan metode Melkoy. Selanjutnya, tinjauan pustaka, sedimen erosi, dan pengendapan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Erosi tanah melibatkan proses pelepasan partikel tanah dan pergerakan tanah yang mengarah pada pembentukan atau pengendapan material sedimen tempat lain. Saat ini, hujan mulai turun. Aksi jatuhnya air hujan menjadi penghasil utama gabah yang dilepaskan seiring dengan erosi tanah. Seiring dengan aliran air, partikel tanah yang dilepaskan oleh proses erosi terbawa ke dalam aluran sungai dan kemudian diendapkan pada lokasi tertentu, yaitu muara dan waduk, dalam bentuk sedimen. Terkumulasi seiring berjalannya waktu, mereka membuat waduk dan muara menjadi dangkal, sehingga memperpendek umur desain waduk. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional dan pengumpulan data peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan menyelidiki keadaan yang ada serta mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan data yang ada menurut penelitian dan pengumpulan data. Berdasarkan analisis teoritis dan empiris, diambil kesimpulan dari hasil analis yang telah dilakukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian ini berhasil mengumpulkan data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer dan kedua adalah data sekunder. Adalah data yang diperoleh dari literatur dan lain-lain yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, hasil pembahasan. Perencanaan cek dan sungai Pakal ini menggunakan data curah hujan dari stasiun yang mempengaruhi wilayah tersebut, yaitu yang pertama stasiun pengamatan curah hujan Klapak, yang kedua stasiun pengamatan curah hujan Tandus, dan yang ketiga stasiun pengamatan curah hujan Kapas. Selanjutnya, analisa frekuensi, yang dimana ada berbagai jenis distribusi statistik yang digunakan untuk menentukan curah hujan yang direncanakan. Misalnya distribusi Gumbel, log person 3, log normal, dan beberapa metode lainnya. Metode ini sering digunakan dalam perhitungan dan harus diuji pengujian ukuran varians untuk lakukan pengukuran dispersi. Selanjutnya, distribusi curah hujan. Distribusi curah hujan rencana, yaitu tujuan dari analis curah hujan rencana ini adalah untuk menentukan curah hujan maksimum pada periode ulang tertentu. Yang selanjutnya digunakan untuk menghitung limpasan banjir rencana. Pada perancangan cek dan sungai Pakal, curah hujan rencana yang digunakan adalah curah hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun. Oleh karena itu, rencana curah hujan 5 tahun ditentukan berdasarkan curah hujan rata-rata yang diketahui di wilayah aliran. Selanjutnya, perhitungan debit banjir rencana. Untuk menghitung rencana limpasan banjir digunakan hasil perhitungan intensitas curah hujan periode ulang 5 tahun sebesar limpasan rencana dapat ditentukan berdasarkan curah hujan rencana dan karakteristik daerah aliran sungai. Data yang dibutuhkan adalah yang pertama luas DPS kali Pakal yaitu 12,97 km persegi. Yang kedua panjang sungai yaitu 66 km. Dan kemiringan sungai adalah 0,0353. Selanjutnya metode rasional.
Cara ini mengasumsikan DPS kalian adalah A. Intensitas curah hujan merata di seluruh DPS dan memiliki durasi spesifik. Yang kedua, SM durasi presipitasi, yaitu konsentrasi DPS pada waktu. Yang ketiga, puncak banjir dan intensitas curah hujan mempunyai tahun berulang yang sama. Yang ketiga, yang keempat, cekungan kurang dari 300 km persegi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh debit banjir 5 tahun sebesar 443,678 meter kubik per detik dengan metode Harpes, 413,495 meter per kubik dengan metode rasional, dan 412,824 meter per kubik dengan metode Melchior.